pertama kita Ctrl N, terus kita Ctrl Save, terus kita ke mana? Ke THR, terus kita save dengan nama sistem penilaian utbk.py. Terus kita save. Setelah kita save, lanjut kita memasukkan atau mendeklarasikan import. Setelah itu kita mendeklarasikan import tkinter import tkinter I don't know stk from tkinter from ya from tkinter import ttk. Kita menggunakan message box. Oke, kemudian kita masukkan from open pxl untuk membuka Excel nanti ya, yang kita akan simpan di workbook. Oke. Nah, di sini kita masukkan dulu, deklarasikan dulu data array-nya yang bernama data peserta UTBK dengan array yang kosong. Kemudian kita membuat GUI. GUI ini untuk jendelanya, nanti untuk tampilan ya sistemnya. Kita masuk root tk.tk dalam kurung, kemudian root titik ini untuk judulnya yaitu kita menggunakan caps lock semua ya, sistem pengolahan nilai UTBK jalur mandiri. UTBK ya, jalur mandiri. Oke, kemudian kita menentukan geometrinya, root geometri, atau bisa dibilang besar frame-nya berapa gitu. Kita guna 1350 dikali 650. Nanti ini akan gede ya guys, jadi kita harus sebesar mungkin agar muat. Kemudian kita buat frame input. Nah, di sini frame inputnya kita langsung buat apa nih namanya? Itu baru. Apa sih namanya? Function baru mungkin ya. Deklarasi. Oh, variabel, deng. Iya, salah, maaf ya. Variabel baru yang bernama frame input. Nah, isinya adalah tk.frame. Kenapa begini? Oh, tk.frame di dalamnya ada root. Oke. Terus di bawahnya frame input titik pack. Nah, kita menggunakan
PD atau pet dari sumbu Y itu kita gunain 10. Nah, itu bernilai 10. Kemudian kita akan membuat frame input di sebelah kiri, yaitu frame input identitas. Nah, di sini frame input identitas ini yang pertama kita akan membuat nomor peserta. Jadi di sini kita akan membuat labelnya. Kemudian kita masukin variabel frame input. Kemudian dengan teks nomor peserta. Oke. Kemudian di sampingnya itu kita grid dengan row yang bernilai 0 dan di row 0 yang artinya dia tuh di barisan pertama ya, dengan label nomor peserta. Nah, di kolom 0. Oke. Terus di bawahnya baru kita entry. Buat variabel entry nomor peserta. Oke. Terserah mau pakai no peserta atau nomor peserta juga bisa, nopes juga bisa, terserah kalian. Ini bisa apa aja. Terus kita buat library-nya tk.entry, kemudian frame input, kemudian koma width-nya dengan 20. Kemudian kita buat grid-nya, entry nomor peserta titik grid, not grade ya guys, it's grid. Nah, kemudian row-nya itu di 0, terus di kolom 1, kemudian kita menggunakan pet dari sumbu X itu bernilai 5. Nah, ini kan udah ada nih guys, template lah. Terus kita copy, kita paste, jadi nggak usah ketik-ketik ulang, leteh tangan kalau kata orang Bangka mah. Terus langsung nih kita buat lagi baru. Ini nama, nomor pesertanya kita ganti nama. Terus nah, karena ini kan row-nya 0, jadi kita di sininya row-nya 1, tapi kolomnya tetap 0. Nah, di entry nomor peserta ini kita buat variabel baru lagi dengan nama. Nah, jadi ini diganti nama dan ini juga diganti nama, entry nama. Oke. Nah, frame inputnya tetap ya guys, width-nya tetap 20 karena semuanya sama kalau width-nya itu frame input ini. Nah, yang kita ganti di sini itu row-nya kita ganti 1. Kolom dan pet X ini itu masih 5 dan kolomnya masih 1, itu nggak berubah ya guys. Nah, kemudian kita buat lagi yang baru. Ini kita buat asal sekolah. Ini asal sekolah. Nah, di asal sekolah ini juga sama seperti yang tadi. Kita ganti row-nya menjadi 2. Kemudian entry nomor peserta ini kita buat variabel baru dengan, kalau saya sih asal sekolah tetap ya, cuman asal S-nya gede, jadi asal sekolah bisa terpisah gitu.
Nah, width-nya juga masih tetap seperti tadi. Nah, ini kita tinggal ubah entry asal sekolah. Nah, dengan grid, nah ini kita buat gridnya ya, entry gridnya. Nah, ini row-nya kita ganti jadi 2, kolom 1, pad X-nya tetap 5. Oke, begitu juga yang selanjutnya ya guys. Sini kita buat yang di sini sedikit berbeda. Di sini kita tidak ada inputannya. Jadi ini barisnya tuh maksudnya frame-nya itu dia nggak bisa menginput, nanti dia kosong karena di bawah pilihan ke-1 dan ke-2 itu yang bisa kita inputkan, dan namanya ini nama frame-nya itu jurusan. Jadi kita buat langsung TK label itu di dalam kurung frame input, kemudian koma dengan teks jurusan. Di sini kenapa dia nggak ada? Karena ini cuma pilihan jurusan, jadi kita cuma membuat gridnya aja gitu loh, tampilannya aja, tapi nggak ada inputannya, nggak ada entry-nya. Dengan row, sorry, gridnya belum dibuat ya guys, sorry. Row dengan row-nya 3, kemudian kolomnya 0. Nah, baru di bawahnya kita buat nih tabel TK label dengan pilihan ke-1. Artinya pilihan ke-1 si calon mahasiswa tadi itu dia pilihan ke-1 mengambil jurusan apa, nanti di pilihan kedua dia mengambil apa. Nah, di sini kita ganti menjadi 4, kolomnya 0. Nah, kita buat variabel baru. Variabelnya saya buat di sini pil 1 aja. Nah, terus kita di sini juga ganti entry pil 1. Nah, ini dia. Di sini gridnya sama aja, entry pil 1. Nah, dengan row di sini kita walaupun di sini nggak ada entry-nya, di sini tetap, maksudnya di jurusan ini kan nggak ada entry guys. Nah, di sini di pilihan ke-1-nya kita tetap menggunakan row 4 biar dia bisa diinputkan, karena dia kan udah skip ya, walaupun dia nggak ada entry-nya tetap dihitung dengan row 4 gitu. Oke, terus kita buat pilihan keduanya. Mana ini? Nah, kita buat pilihan keduanya. Nah, di sini pilihan kedua pilih apa sih? Maaf guys, astagfirullah, kenapa sih? Maybe aku salah ya guys. Nah, di sini pilihan kedua, kita nggak usah pakai ini guys, titik 2 gini, nanti dia jelek tampilannya. Jadi cuma pilihan 1, pilihan kedua gitu aja. Nah, di sini row-nya kita ganti jadi 5. Betul. Terus kita buat lagi yang baru, variabelnya dengan variabel pilihan kedua, pil 2. Oke. Kemudian di sini kita ganti juga entry pil kedua. Terus isinya 5, 1 per X. Kemudian kita buat lagi jenis kelamin. Jenis kelamin. Di sini frame input text dengan row 6,
kemudian kolom 0, entry nomor peserta, variabel baru lagi kita buat JK, singkatan aja J dan K, jenis kelamin. Oke. Kemudian kita ganti lagi di sini entry JK. Nah, di sini row-nya kita ganti menjadi 6. Oke, terus kita lanjut ke tahun ajaran. Tahun daftar. Kita ganti tahun daftar. Oke, kita ganti tahun daftar. Terus grade-nya kita ganti lagi menjadi 7. Nah, di sini kita buat variabel baru lagi. Di sini aku juga mau disingkat aja, nggak usah panjang-panjang, jadi TD. Nah, di sini juga jadi entry TD. Mana dia? Oh, ini dia. Kita ganti row-nya menjadi 7. Terus kita buat frame input di kanan. Ini berguna untuk menginputkan bobot nilai yang sesuai kita mau. Sini aku nggak langsung ditentuin bobot nilainya berapa gitu kan. Bodo amat lah, kan nanti juga gak ngomong dari sini. Ini frame input. Ini apa? Di sini kita tambah di kiri. Frame input bobot nilai di kanan. Caps lock kanan. Nah, di sini kita buat karena kita ada TPS, literasi Indo dan Inggris sama penalaran matematika, jadi kita buat yang TPS-nya dulu. Oke, sama seperti tadi kita membuat labelnya dulu. Labelnya dengan nama TPS. Oke. Row-nya 0 karena ini kita buat kolom baru. Ya, kolom baru lah ya, frame baru. Nah, tapi di sini dengan kolom 2. Kolomnya 2. Karena ini sudah ada kolom 1. Mana? Ini. Nah, ini kan udah ada kolom 1 nih. Ini kolom 0. Nah, di sini kolom 2-nya. Jadi gini. Ulang. Kita akan membuat frame input bobot nilai yang berada di kanan. Ini kita caps lock. Oh, dia tidak bisa di caps lock, guys. Caps lock sendiri aja katanya. Di kanan.
Jujur guys, aku ngantuk banget, but it's okay. Kemudian pokoknya kita membuat label, ya betul, sama aja seperti tadi kita membuat label. Bablas ya guys. TPS yaitu nilai tes psikolog kotok-kotok psikolog kotok aku lupa. Nah, di sini kita buat grid-nya, row-nya 0, kolomnya itu kita buat 2. Oke, di sini kita buat variabel baru. Gak usah gimana-gimana, TPS aja. TK entry frame input width kita buat cuman 10 aja, nggak usah gede-gede, panjang-panjang. Nah, kemudian kita ganti ini. Kita ganti ini. Entry TPS grid nya, row-nya itu 0, kolomnya itu 3. Kemudian dengan pad X kita gunakan 20,0. Kita lihat nanti gimana perubahannya, beda nggak sama yang sebelah. Terus kita copy lagi nih, copy. Nah, kita copy, kita buat lagi nih yang baru. Apa? Literasi bahasa Indonesia. Terus row-nya 1. Terus kita buat ini nggak usah gimana-gimana, L B Indo, literasi bahasa Indonesia, atau enggak literasi B Indo, gitu aja. Terserah kalian mau apa ya guys, gak usah musingin kepala. Nah, sama aja, ini row-nya 1, kolom 3, pad X sekian gitu. Nah, buat lagi TPS literasi bahasa Inggris. Kemudian row-nya itu 2, row-nya 2, kolom 2, entry TPS kita ganti buat variabel baru, literasi B Inggris. Kemudian frame input width 10, kita buat lagi, bukan buat sih, ganti literasi B Inggris ya guys, jangan salah. Ini dia. Kemudian dengan row-nya 2, kolom 3, pad X. Kemudian kita buat penalaran matematika. Penalaran matematika. Nah, grid row-nya ketiga, kemudian kolom 2, entry TPS-nya kita ganti jadi PMTK. Kita aja guys, PMTK. Grid row frame input, ya row-nya diganti menjadi 3. Nah, setelah kita buat ini, di bawahnya nanti masih ada dari Rifka. Di sini kita klik aja root titik main loop. Ini untuk menjalankannya nanti ya di akhir. Ini untuk menjalankannya, itu kita save dulu.
Oke, terus kita lihat nih tampilan gimana. Udah pas belum? Udah pas. Oke guys, udah pas ternyata. Oke, sekian dari saya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya M. Afan. Saya di sini ingin melanjutkan codingan dari materi kami kelompok 7, yaitu studi kasus sistem pengolahan nilai UTBK mandiri. Nah, di sini sih tinggal menaruh fungsinya agar sistemnya itu bisa berjalan. Pertama kita buat array-nya dulu. Ini di sini sudah saya buat. Terus def eh, kategori untuk nilai akhir, karena kategori ini fungsinya tuh untuk menentukan statusnya nanti setelah muncul nilai akhirnya itu. Nilai akhir lebih besar atau sama dengan 85, maka eh, akan menampilkan kategorinya tuh excellent. If nilai besar atau sama dengan 75, maka sistem akan menampilkan uh, very good. Lalu jika nilai akhirnya itu adalah lebih besar atau sama dengan 65, aku akan menampilkan good. uh, nah terakhir else return. Nah, kalau misalnya nilainya udah di bawah 65, kayak dia akan menampilkan not passed atau tidak lulus. Lanjut, di sini saya akan membuat fungsi untuk nambah data.
entry untuk nomor pesertanya, lalu nama, terus sekolah dia, lalu untuk jurusan yang dipilih oleh peserta itu, untuk jurusan keduanya, aduh, terakhir untuk nilai TPS dia atau tes potensi skolarik. Ini untuk nilai eh, dari komponen-komponennya, bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris, ini untuk MTK. Nah, ini baru kondisinya. Untuk kondisi itu if jika nomor atau nama sama dengan sekolah ini ada yang kurang ya. Ya,
maka dia akan menampilkan message box, menampilkan peringatan semua data wajib diisi. Tarik ceng. Terus buat kondisi satu lagi untuk yang jurusan. Kalau misalnya peserta yang ngisi jurusannya itu dua-duanya tuh milih jurusan yang sama, nah maka sistem tidak akan jalan. Maka dia akan menampilkan peringatan tarik kan. Lalu kita try. Integer. Aduh, lalu kita accept. Return. Terus buat kondisi satu lagi, kalau nilai yang diisinya itu bukan di antara 0 atau 100, maka dia nanti akan menampilkan pesan gitu ya. TPS
belum. Kita rencang lagi. Itu juga untuk nilai yang lainnya. Rencang lagi. Untuk Inggrisnya begitu juga. Lalu untuk MTK-nya sama juga ke nilai. Aduh, aduh. Ini NTTK terakhir, Richard. Kita bikin komen. Aduh, lahir. Buat
untuk jumlahnya nanti, jumlah nilai akhirnya itu. Terus Indo dikali 0,15. Inggris juga 0,15. NPK nya 0,3. Akhir 2. Nah, sudah. Ada yang error. Nah, ini dia untuk functionnya, untuk menentukan kategori dan nilainya tadi, tentu menjumlahkan nilai. Selanjutnya akan menampilkan statusnya itu. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktorio Muhammad Putra. Di sini saya akan melanjutkan codingan dari teman saya dari judul Sistem Pengolahan Nilai dan Penentuan Status Kelulusan UTBK. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Pertama, saya akan membuat suatu fungsi atau function hapus data terpilih. Oke, yang pertama kita lakukan def hapus data sesuai dengan namanya. Kita membuat function dengan selected kita memilih data dari tabel yaitu tree selected. Setelah itu kita melakukan looping yaitu if len selected mulai dari 0 untuk pemilihannya. Kita juga menambahkan suatu message box agar nanti akan ada pilihan message box show warming. Tulisannya peringatan pilih si di data yang ingin dihapus
sesuai dengan functionnya, yaitu data, hapus data. Oke, kita return karena kita ingin melakukan suatu kondisi yang lain. Kita melakukan konfirmasi lagi. Menambahkan message box lagi dengan show, maksud saya as yes or no. Konfirmasi. Yakin ingin menghapus data. Ini. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan if lagi. If konfirmasinya jika pilihan tersebut yang dipilih jadi false, kita return lagi. Kita buat fungsi lagi, bukan fungsi sih, sini saya akan membuat ambil nomor peserta dari baris yang dipilih tabel. Pertama itu kita akan mengambil item dari tabelnya, yaitu item 3 item selected. Dan mulai dengan angka 0 juga. Selanjutnya kita akan melakukan nomor dipilih dari string item tadi. Dalamnya yaitu values kita akan membuat suatu kondisi lagi, yaitu mencari dan menghapus array. Dengan perulangan for i in range ln data peserta. Oke. Lanjut.
lanjut, kita ketik koma. Oke, kita lakukan if lagi, if data peserta karena kita akan mencari di dalam data peserta i dengan mulai dari array ke 0, mencari di nomor dipilih. Jadi data peserta kita buat popnya juga. Kita break untuk lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu ini tampil semua. Karena kita sudah memilih datanya tadi, kita reset lagi, kita tambah suatu message box dengan show warming lagi dengan perintah peringatan sebentar, tanda petik belum ada data. Jika datanya belum diisi, akan muncul pop-up peringatan belum ada data. Sebentar. Salah di ini. Harusnya show info, bukan show warming. Oh iya, ini sukses, data berhasil karena kita mencari dan tadi menghapus. Sukses, data berhasil dihapus. Kita buat function lagi, yaitu fungsi menghapus semua data. Def hapus semua. If len data peserta dari data peserta tadi dengan array 0 tambah masuk lagi dengan show warming. Peringatan belum ada data. Ini jika situasi kondisinya itu belum ada data.
akan muncul pop-up. Selanjutnya kita lakukan konfirmasi lagi. Salah, harusnya return konfirmasi konfirmasi return data peserta clear. Lakukan pengulangan for lagi, for row in 3 get. Kita mengambil data di tabelnya get children. Delete, menghapusnya. Delete row. Kita tambah masuk lagi dengan show info. Sukses semua data berhasil dihapus. Oke. Kita tambah fungsi simpan di Excel. Supaya nanti langsung tersimpan ke Excel. Dev simpan Excel. Kita buat functionnya if dan data peserta tadi tambah message box lagi dengan show warning. Peringatan belum ada data. Jika kondisinya
belum ada data, akan muncul pop up seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat file Excelnya, yaitu wb workbook itu kita membuat ws agar nanti bisa disimpan langsung ke Excel. Aktif ws title. Untuk title ini kita membuat judul di Excelnya nanti. Judul di Excel. Sebagai contoh kita beri judul hasil UTBK Mandiri. UTBK Mandiri. Jadi kok merah sih? WS title Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Di sebelah kanan, kita nanti akan membuat frame tombol, frame pencarian, tabel, dan juga warna untuk nilai akhir. Nah, langsung saja dengan saya Rifka Salsabila, kita akan membuat di sini komen frame untuk tombol. Nah, di sini ada frame babi bisa mana? Nah, setelah kita membuat frame input bobot nilai di sebelah kanan, kita akan membuat nanti frame tombol, frame pencarian, tabel, dan juga konfigurasi tag warna untuk nilai akhir. Nah, langsung saja dengan saya Rifka Salsabila. Di sini kita akan membuat komen dulu frame untuk tombol. Nah, di sini kita bikin frame tombol, tagnya frame. Selanjutnya kita akan membuat jarak
di front tombol. Jarak 5 di layar nanti. Lanjut, di sini kita akan membuat tombol button. Nah, di sini nanti ada 4 tombol button, yaitu tambah data, hapus terpilih, hapus semua, dan simpan Excel yang sudah ada di studi kasus ini. Nah, ini ada tambah data, hapus terpilih, hapus semua. Nanti kita akan membuat fitur-fitur yang ada di sini. Lanjut, kita akan membuat button. Kita panggil variabelnya dengan teks. Yang pertama itu tadi tambah data ya. Tambah data. Lanjut kita akan buat komen. Komennya kan nggak usah pakai ini ya. Tambah data. Lanjut dengan background berwarna hijau. Lanjut di sini kita akan membuat warna teks dari tambah data. Kita bisa membuat dengan warna hitam, putih, atau lainnya. Di sini saya akan mengambil warna putih untuk setiap teks dari button tersebut. Lanjut, kita akan membuat lebarnya berapa ya. Lebarnya di sini saya akan membuat 14 saja. Dari masing-masing tombol itu lebarnya ada 14. Lalu kita akan buat grid, yaitu row-nya 0 dan kolomnya ke 0. Dan juga di sini kita akan membuat jaraknya adalah 5 misalnya. Nah, biar kita memudahkan kita dalam membuat codingan, kita lanjut saja copy ya ini untuk membuat button selanjutnya. Lanjut, ini tadi kan ada hapus terpilih. Nah, kita akan membuat hapus terpilih. Lanjut, di sini kita akan memanggil hapus data. Ini warnanya kita buat orange dan ini diganti ke kolom ke-1. Ininya sama ya. Lanjut, kita akan membuat untuk hapus semua. Nah, kita akan membuat button hapus semua. Hapus semua. Di sini kita akan memanggil function hapus semua. Di sini kita ganti warnanya warna merah misalnya. Ini kolom kedua, atau nanti lanjut kita membuat button yang keempat atau terakhir dengan
dengan instruksi yang sudah ada di studi kasus, yaitu yang terakhir ya, kita langsung mengambil yang simpan Excel. Simpan Excel. Kita akan manggil functionnya simpan Excel dengan warna, kita beri warna style blue. Ininya sama, kolomnya aja diganti kolom ke-3. Nah, sudah kita bikin frame untuk tombol. Nah, selanjutnya kita akan membuat frame untuk pencarian. Nah, lanjut kita akan membuat variabel frame cari, lanjutkan tk frame ini root. Lanjut kita akan membuat sama seperti ini, frame cari dengan packnya dengan pack PD-nya itu 5 ya. Kita samain aja sama tombol. Selanjutnya kita akan membuat label teks di pencarian tersebut. Nah, kita langsung saja membuat teks label. Nanti kita akan memanggil frame cari dengan teks. Nanti di cari tersebut ada apa aja. Nah, kita buat cari. Di dalam cari itu ada nomor, misalnya nomor, nama, dan juga asal sekolahnya, sekolah. Lanjut kita akan membuat grade di sini. Grade dengan row-nya 0 ya, 0, dan kolomnya juga ke 0. Lanjut di sini kita akan membuat entry untuk pencariannya. Entry cari sama dengan tk titik entry frame cari. Kita akan membuat lebarnya misalnya 25. Nah, lanjut kita membuat entry cari dengan pack, yaitu ini pakai grid ya, bukan pack. Lanjut dengan packnya itu ini ya, ini kita ambil. Masukkan ke sini. Ini kolomnya ganti kolom 1, lalu dengan jaraknya itu kita ambil aja 5. Lanjut di sini kita akan membuat tombol button, 2 tombol button, yaitu tombol button untuk cari data dan juga tampil semua.
Nah, lanjut kita akan membuat tombol button tersebut sama seperti tombol button pada di atas. Kita panggil frame cari dengan teks tadi teksnya cari data. Lanjut kita buat komennya cari data ya. Sudah ada functionnya, kita panggil. Lanjut kita membuat lebarnya itu kita taruh aja misalnya 10. Lanjut di sini grid. Nah, ini di copy aja. Soalnya sama ya. Copy aja. Tapi ganti kolomnya kolom kedua. Lanjut. Ini juga kita copy aja biar mudah untuk membuat tampil semua. Nah, di sini kita tinggal ubah tampil semua. Ini kita panggil tampil semua. Nah, lanjut ini kolomnya kita ganti kolom ketiga. Nah, selesai. Sudah kita membuat frame untuk pencarian. Nah, di sini kita akan membuat tabel untuk di bawah hasil pencarian tersebut. Nanti kita akan membuat tabel itu berisi apa aja sih? Nah, langsung saja kita membuat komen tabel untuk di bawah pencarian atau hasil pencariannya. Kita akan membuat tabel. Nah, di tabel tersebut kita di sini kolom kita akan membuat array ada yang berisi, bentar kita lihat studi kasusnya dulu ya. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, di sini ada 11 yang disuruh. Ya, dia bilang aku bikin tugas nih. Adi sore ya tuh. Kuat loh, geng. Pengen diri. Oh ya, nangis kok rasanya. Nah, selanjutnya selesai kita membuat frame untuk pencarian. Di sini kita akan membuat tabel untuk hasil di bawah frame pencarian. Nah, langsung saja di sini tabel untuk di bawah
hasil pencarian. Nah, lanjut di sini di tabel tersebut kita isi kolom. Nah, kolom tersebut nanti akan berisi array yang ada di interupsi di studi kasus. Nah, ini untuk interupsinya ada nama, asal sekolah. Langsung saja kita buat nomor. Nah, nama, sekolah, pilihan 1, pilihan 2. Lanjut kita membuat jenis kelamin, kita taruh aja JK. Lanjut ada tahun, lalu ada nilai TPS-nya, lalu nilai bahasa Indonesianya, nilai untuk bahasa Inggrisnya, lanjut ada nilai penalaran MTK, lalu ada nilai akhir, ini ada status, dan juga ada kategori. Nah, selesai kita membuat array-nya, kita akan membuat di heading untuk tabel tersebut. Di sini kita membuat 3 review dalam log, kolom sama ini kita taruh aja pada headings. Nah, setelah kita membuat heading untuk tabel tersebut, di sini kita akan membuat lebar dari tabel tersebut. Ini for call in kolom kita menggunakan heading ya, heading dengan kolom teks code. Sini kita akan membuat kolomnya dengan lebar itu kolom itu berapa ya. Lebarnya kita buat aja 90. Lanjut kita akan membuat jarak antara array tersebut. Di sini kita akan membuat back dengan jaraknya itu taruh aja 10. Nah, selesai sudah kita membuat tabel untuk
di bawah hasil pencarian, di sini kita akan membuat konfigurasi warna. Di kasus tersebut, ini adalah syarat-syarat dari warna-warna ya. Lanjut, di sini kita komennya adalah konfigurasi tag warna untuk hasil nilai akhir. Nah, langsung saja kita lihat di sini. Untuk excellent itu warnanya hijau muda, very good itu kuning muda, good itu biru muda, dan juga not passed atau nilai yang paling kecil itu merah muda ya. Ini kita buat tag konfigurasi. Misalnya excellent dengan warna tadi itu warnanya light green ya, light green. Nah, sini biar kita mudah, kita langsung saja copy aja. Tadi ada juga very good ya, very good. Sini kita ganti warnanya, very good itu light yellow. Lanjut kita copy lagi untuk konfigurasi warna nilai akhir yang good hasil. Di sini warnanya itu light blue. Lanjut yang terakhir, di sini ada not passed tadi, not passed. Ini warnanya kita taruh aja tadi light coral atau merah muda. Nah, selesai sudah kita membuat codingan ini untuk kelompok 7. Langsung saja kita untuk melihat hasil kita run aja. Nah, di sini adalah tampilan yang sudah dibuat tadi. Misalnya di sini nomor pesertanya kita taruh aja 01. Misalnya namanya Budi. Dan juga asal sekolahnya misal SMA 1 Kelapa. Pilihan jurusan kesatunya itu misalnya dia pilih sistem informasi dan juga ini elektro misalnya. Jenis kelaminnya laki-laki, tahun daftarnya misalnya 2024. Nilai TPS mandirinya itu misalnya 90 semua. 90. Nah, nanti warnanya akan berwarna hijau karena dia itu excellent. Karena di sini tadi kalau dia itu di atas 85, nanti itu excellent dan hasilnya akan berwarna hijau. Misalnya kita membuat lagi untuk namanya misalnya
Siti. Sekolahnya misalnya SMA 1 sama satu puding besar. Soalnya di sini ada manajemen dan juga misalnya ini ada bisnis digital. Ini klaimnya perempuan misalnya 2025. TPS-nya itu misalnya kecil nilainya misalnya 50. Ini juga 52. Ini 43 dan pelajaran MTK-nya itu misalnya 45. Nah, tambah data. Nah, nanti hasilnya akan not passed karena dia nilainya kecil ya, dan nilai X-nya juga di bawah dari 75, itu aktenya tidak lulus atau not passed. Nanti warnanya akan merah muda. Nah, untuk tombol-tombol ini kita akan melihat misalnya kita akan menghapus semua misalnya datanya. Misalnya kita di sini simpan ke Excel dulu. Nah, nanti kita akan lihat di sini ada nggak itu Excelnya. Lalu ini ada hapus semua. Nah, data berhasil dihapus. Bisa juga nanti ada hapus beberapa aja, misal mau menghapus tadi Budi atau Siti. Nah, kita langsung menghapus aja. Nah, begitu aja penjelasan dari saya untuk tampilan hasil output sistem pengolahan nilai UTBK jalur mandiri. Nah, nanti kita tadi kan mau melihat simpan ke Excel. Nah, ini ada hasil dari hasil UTBK yang sudah nanti ini bisa kita kita lihat di folder ya. Di sini misalnya. Nah, tadi kan ada Budi dan Siti. Langsung saja kita lihat lagi di sini. Nanti ada hapus terpilih juga, ada hapus semua dan tambah data. Dan juga di sini bisa kok mencari misalnya dari nomor, nama, dan sekolah. Nah, begitu aja dari sistem pengolahan nilai UTBK jalur mandiri dari kelompok 7. Saya mewakili teman-teman kelompok saya. Saya Rifka Salsabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.